Halo guys, balik lagi dengan Efek Anime. Setelah menunggu sekian lama, kali ini kami akan kembali menyampaikan beberapa rangkuman spoiler menarik mengenai manga One Piece mulai dari chapter 1092 hingga chapter 1095. Namun seperti biasanya, kami ingatkan kembali buat kalian yang baru menemukan channel ini, jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan aktifkan notifikasi loncengnya biar gak ketinggalan seputar updatean anime menarik dari kami. Pembahasan dimulai dari chapter 1092. Yang mana pada chapter kali ini akan membahas mengenai kejadian apa saja yang terjadi di Pulau Egghead dan juga tentang duel yang sangat mendebarkan antara Luffy melawan Kizaru. Sebelumnya kita diperlihatkan dengan kelas balik pertarungan yang terjadi di Marijoa antara Bartolomeo Kuma melawan Akainu. Kuma yang kala itu menyerang membabi buta sadar akan satu hal, jika dirinya tidak akan mungkin bisa mengalahkan Admiral Marinir sendirian. Oleh karena itu, Kuma kemudian memilih untuk melarikan diri. Setelah itu muncul pula kilas balik 2 tahun yang lalu di mana kala itu Akainu tengah menangkap Bonnie. Bonnie seolah tak percaya dengan semua perkataan Akainu yang mengatakan jika Kuma ayah Bonnie secara sadar menyerahkan dirinya untuk dijadikan sebagai percobaan Dr. Vegapunk dan kemudian menjadi senjata tempur. Tentu saja Bonnie tidak mempercayai hal itu dan menyebutkan jika mereka telah berbohong mengenai hal tersebut. Sementara itu, cerita kemudian kembali melanjutkan tentang pertarungan yang terjadi di Pulau Egghead antara Luffy melawan Kizaru. Di sini Luffy nampak dengan wujud Snake Man-nya ketika berhadapan dengan Kizaru. Meskipun telah mengeluarkan banyak upaya, ternyata Luffy masih belum bisa mengalahkan Kizaru. Sehingga sang marinir pemilik kekuatan Pika-Pika no Mi ini malah berhasil memukul Luffy hingga dirinya terbang menyebabkan robot Vega Force One menjadi hancur. Setelah melihat Luffy yang dikalahkan oleh Kizaru, Bonnie lantas turun tangan untuk membalas serangan sang Admiral. Namun seperti yang sudah bisa ditebak, serangan Bonnie tentunya tidak berarti apa-apa bagi sang Admiral tersebut. Setelah melihat semuanya lengah, Kizaru kemudian mendatangi Dr. Vegapunk dan hendak membunuhnya. Namun Luffy tiba-tiba saja dalam wujud Griffith-nya kemudian muncul dan menangkap tangan Kizaru. Semua orang yang melihat hal tersebut sangat kaget termasuk Dr. Vegapunk sendiri. Pasalnya, Luffy kali ini berduel dengan wujud Griffith-nya yang membuat semua orang melotot tak percaya. Sementara itu, ketika pertarungan sengit keduanya tengah berlangsung, mereka tidak sadar jika ternyata ada sesosok robot kuno yang tiba-tiba saja bangkit setelah mendengar detak jantung Nika milik Luffy. Selanjutnya pada manga 1093, cerita masih melanjutkan tentang duel sengit antara Monkey D. Luffy dengan Admiral Kizaru. Di awal chapter kita diperlihatkan dengan halaman sampul permintaan dari pembaca yang berisikan tentang Tarsius, yakni monyet kecil bermata besar yang tengah mencuri kacamata milik Koby dan Helmeppo. Seperti pembahasan sebelumnya, masih dengan duel epic antara Luffy dengan Kizaru. Chapter dibuka dengan diperlihatkannya bagaimana keadaan Kizaru yang dicengkram oleh Luffy dengan wujud Griffith-nya. Meskipun ekspresi Kizaru saat itu biasa saja dan terlihat sangat tenang, di mana saat itu Dr. Vegapunk memutuskan untuk melewati fase Fabirio bersama dengan Atlas dan juga Sanji. Hal itu dilakukan untuk menyelamatkan Bonnie dan juga mengubah perintah pasifista dengan chip otoritas. Dalam misinya, Vegapunk menggunakan kendaraannya, yakni Vega Tank. Ia kemudian mengacu kepada Bonnie sebagai anak kecil. Dia berbicara seolah-olah Bonnie masih anak kecil. Sementara itu, Usopp, Nami dan juga Edison tetap berada di ruang kendali. Kemudian yang lainnya ikut menjalankan tugas masing-masing, di mana Jinbei membawa semua barang-barang milik Dr. Vegapunk lalu membawanya ke belakang pulau. Di sisi lain, Lilith menggunakan Franky Shogun untuk membawa Tousen Sunny ke tempat yang sedang dituju oleh Jinbei. Adegan kemudian beralih ke fase Fabirio. Di sana Bonnie sedang berperang dengan Angkatan Laut. Sentomaru kemudian mencoba menyelamatkan Bonnie ketika dirinya terjatuh dan setelah ia menabrak penghalang Egghead yang menyebabkan dirinya kemudian pingsan. Di sisi lain, adegan kemudian beralih kepada Zoro yang sedang bertarung melawan Lucci. Kita bisa melihat bagaimana pedang Zoro terlihat menyala api sedangkan Lucci menggunakan wujud kebangkitannya. Di sana juga terjadi perdebatan hebat di mana Zoro mengatakan jika kekuatan mereka tidak akan bisa melawan sang kapten bajak laut topi jerami. Lucci kemudian mengatakan jika dirinya lah yang akan membunuh Luffy dengan kekuatannya sendiri. Kembali kepada pertarungan antara Luffy dengan Kizaru. Terlihat Luffy membuat Kizaru kewalahan dan membuat Kizaru terlempar ke arah laut. Setelah menyadari jika dirinya akan terjatuh ke laut, Kizaru kemudian secara spontan kembali menciptakan beberapa cloning dirinya dengan menggunakan cahaya, sehingga nampak seperti perpanjangan teknik Yasakani no Magatama, yakni teknik di mana dirinya menembakkan semua partikel cahaya. Kala itu, cloning milik Kizaru kemudian berhasil melukai Luffy dengan menggunakan pedang cahayanya tersebut. Luffy kemudian membalas serangan Kizaru dengan menggunakan Gomu Gomu no Down Stem untuk menghancurkan semua cloning milik Kizaru, meski ternyata dari semua klon tersebut tidak ada tubuh asli Kizaru sama sekali. Kizaru ternyata kembali ke ruang kendali dan hendak membunuh Dr. Vegapunk, namun ternyata Vegapunk sudah pergi dari sana. Kizaru tahu jika Vegapunk ada di Vega Tank.
Ia kemudian akan menyerangnya dengan cahaya miliknya. Luffy yang mengikuti Vega Tank kemudian mengambil cahaya milik Kizaru tersebut lalu membaginya ke segala arah. Sementara itu, Vega Tank akhirnya tiba dengan selamat di fase Fabirio. Di akhir chapter diperlihatkan dengan adegan di mana Atlas mengesampingkan perintah Kizaru kepada para pasifista. Yang mana kita bisa melihat akhir chapter 1093 di mana Saturn nampak tengah menatap dengan tatapan yang sangat mengancam. Pada chapter selanjutnya yakni 1094 berjudulkan Dewa Ilmu Pengetahuan dan Pertahanan Prajurit Sanjay Garcia Saturn. Chapter diawali dengan semua pasifista mematuhi perintah Atlas dan kemudian menyerang marinir. Terlihat juga di sana Bonnie sedang melawan marinir juga. Bonnie kemudian menggunakan serangannya yang baru yang diberi nama dengan NDE. Ia kemudian menembakkan pistol ke arah marinir sehingga membuat mereka kemudian berhalusinasi dengan kematian mereka masing-masing. Bonnie kemudian kembali melanjutkan pertarungan epiknya dengan melawan dua wakil Laksamana sekaligus. Ia berhadapan dengan seorang pria berdagu panjang yang diperlihatkan menggunakan tongkat panjang dengan adanya kerang besar di ujungnya. Dan yang satunya lagi adalah seorang wanita tua bernama Bluegrass yang merupakan pemakan buah iblis Nori Norinomi. Wanita tua tersebut memiliki kekuatan yang memungkinkan dirinya untuk mengendari dan mengendalikan salah satu pasifista, sehingga Bonnie tidak mampu berbuat banyak untuk melawan mereka berdua. Tak lama Sanji kemudian melompat ke Vega Tank 8 dan menyelamatkan Bonnie. Namun tak lama kemudian tiba-tiba terjadi hal aneh, di mana muncul lingkaran ajaib di tengah pulau Egghead berupa bintang 5 titik dan juga simbol angka 5 bersamaan dengan munculnya ledakan api dan juga petir hitam. Kemudian muncul pengumuman dari salah seorang marinir yang mengatakan jika Saint Saturn ada di pulau tersebut. Sementara itu, seorang seperti marinir dengan pangkat Laksamana muda atau pangkat yang lebih rendah tidak diperbolehkan untuk melihat Saint Saturn. Jika saja mereka berani menatap matanya secara langsung, maka sudah bisa dipastikan jika kepala orang tersebut akan meledak. Adegan kemudian beralih ketika Luffy masih bertarung melawan Kizaru. Mereka tampak terengah-engah. Kizaru sempat mengatakan jika dirinya tidak bisa terus berjuang atau tidak bisa menyelesaikan misinya. Dengan secepat kilat, Kizaru kemudian menyerang Vegapunk. Meski tembakan lasernya meleset, namun ia berhasil menghancurkan jalan awal yang membuat Vegapunk 8 kemudian langsung jatuh ke tanah. Tak berapa lama tiba-tiba saja muncul suara Saturn di seluruh penjuru Pulau Egghead. Saturn kemudian mengatakan suatu hal yakni pasifista hentikan. Terdengar seperti suara nada mengancam. Semua orang kuat yang berada di pulau tersebut kemudian merasakan aura yang sangat tak biasa. Namun pertarungan antara Luffy dan juga Kizaru masih berlanjut. Luffy nampak menyusul Kizaru. Kemudian Luffy memukul Kizaru dengan serangan barunya yakni Gomu Gomu no Star Gun. Sehingga pukulan Luffy tersebut berhasil melukai wajah Kizaru yang kemudian menimbulkan efek banyak bintang. Kizaru menyadari jika hal ini akan sangat buruk. Lalu mereka berdua kemudian sama-sama jatuh ke tanah. Saturn menatap Luffy ketika ia tengah terjatuh dan menyebutkan kata-kata berikut yakni Nika seperti tengah menyadari sesuatu. Lalu Saturn diketahui kemudian berhadapan dengan Bonnie, Sanji, Vegapunk, dan juga Franky. Nampak di sana Bonnie kemudian berhasil menusuk dada Saturn dengan menggunakan pedang miliknya. Selanjutnya pada chapter 1095 yang berjudul Sebuah Dunia yang Tidak Layak Untuk Ditinggali. Halaman sampul memperlihatkan seekor monyet nampak mengambil hidung bagi lalu melarikan diri. Di mana cover kali ini juga termasuk ke dalam permintaan pembaca manga One Piece yang selalu setia menunggu update-nya setiap saat. Terlihat adegan di mana wakil Laksamana bersiap untuk membantu Saint Saturn. Namun Saturn kemudian memerintahkan kepada mereka untuk mundur. Ia mengatakan jika sebenarnya dengan sangat mudah bisa menghindari serangan pedang Bonnie barusan. Kemudian ia mencabut pedang tersebut lalu secara ajaib darah di tubuhnya kemudian menghilang. Saturn kemudian mengeluarkan aura dari matanya untuk ketika berhadapan dengan Bonnie dan juga Sanji, namun anehnya kepala mereka berdua tidak meledak. Meskipun Bonnie dan juga Sanji terluka di kepala akibat serangan Saturn. Lalu Kizaru kemudian menyampaikan permintaan maafnya kepada Saturn. Saturn kemudian mengatakan jika Kizaru sangat lambat menyelesaikan pekerjaannya. Adegan kemudian memperlihatkan Saturn yang tiba-tiba saja hendak menginjak Luffy yang sudah tak berdaya di tanah. Namun Franky kemudian menyelamatkan Luffy dengan tangannya. Mereka bertiga yakni Vegapunk, Bonnie, Sanji, dan Franky tidak berdaya dan tidak dapat bergerak lantaran kekuatan misterius dari Saturn. Dr. Vegapunk mengatakan jika ini bukanlah reaksi dari kekuatan ilmiah, melainkan kekuatan dari buah iblis. Adegan kemudian memperlihatkan bagaimana Saturn nampak meremas Bonnie. Bonnie saat itu mengatakan kepada Saturn jika dirinya lah yang telah membunuh ayahnya. Adegan lalu berpindah dengan kilas balik ketika Kuma memberitahu Bonnie ketika dirinya masih muda dulu mengenai Nika. Saat itu Kuma mengatakan kepada Bonnie jika ia ingin menjadi seorang pahlawan sehingga dapat memerdekakan orang lain layaknya Nika.
Kembali ke masa sekarang di mana Sutton mengatakan kepada Bonnie jika ayahnya merupakan orang dari ras Buccaneer, yang mana mereka merupakan orang-orang yang pernah melakukan kejahatan di masa lalu. Adegan kemudian berpindah lagi ke masa lalu, yakni tepatnya pada 47 tahun silam, yakni menceritakan mengenai kisah Kuma yang berasal dari keluarga yang terbilang normal. Ia memiliki seorang ibu yang hanya manusia biasa, sedangkan sang ayah merupakan seorang Buccaneer. Suatu hari informasi mengenai identitas Kuma bocor sehingga seluruh keluarga Kuma kemudian ditangkap lalu dijadikan sebagai budak di Marijoa. Suatu hari ayah Kuma mengatakan sebuah cerita yang berkaitan dengan legenda Nika. Kala itu ayah Kuma mengatakan jika legenda tersebut telah turun-temurun diceritakan di kalangan ras Buccaneer. Ayah Kuma kemudian membunyikan suara genderang pembebasan, lalu saat itu Kuma yang masih kecil ikut menari bersama dengan lantunan genderang tersebut. Hingga tiba-tiba saja ayah Kuma ditembak di bagian kepalanya oleh Tenryubito lantaran dianggap menimbulkan kebisingan. Kembali lagi adegan beralih kepada 38 tahun yang lalu, di mana Tenryubito menjelaskan jika setiap 3 tahun sekali para Tenryubito akan turun ke Marijoa. Di sana mereka akan mengadakan suatu permainan yang sangat kejam yakni berburu manusia. Mereka melakukan permainan tersebut di pulau yang tidak memiliki pemerintahan. Para Tenryubito melepaskan para budak-budak mereka yang bermasalah, kemudian mereka memusnahkan budak-budak tersebut bersama dengan penduduk asli pulau tersebut. Setelah itu, pemerintah dunia akan mengklaim pulau tersebut sebagai miliknya setelah memusnahkan para penduduk di sana. Tahun ini tempat yang akan dijadikan sebagai permainan mereka adalah God Valley yang letaknya berada di West Blue. Raja God Valley mencoba untuk menghentikan hal tersebut, namun naas ia dibunuh oleh Saint Vigarland Garling. Kala itu pertandingan dimulai di mana para Tenryubito berharap jika pertandingan tersebut dimenangkan oleh Garling yang kala itu terlihat tampan dan banyak disukai oleh para Tenryubito. Adegan kemudian beralih di mana seseorang mengatakan kepada Sen jika mereka telah berhasil menangkap seseorang yang kabur yang merupakan anak suku Buccaneer. Pada halaman terakhir chapter kita dapat melihat Kuma diseret ke lapangan oleh budak lainnya yang ternyata adalah kelanjutan kelas balik Bonnie yang ada pada chapter 1074. Budak-budak itu sangat takut jika Kuma kabur karena hal itu dapat membahayakan para budak lainnya. Ketika sedang menyeret tubuh Kuma kecil, tiba-tiba saja muncul 2 orang budak lainnya dari atas bukit yakni Emporio Ivankov dan juga Ginny. Ivankov menyebutkan jika bocah tersebut adalah hadiah untuk tahun ini yang berasal dari suku Buccaneer. Lalu adegan akhir ditutup dengan perkataan Ginny yang mengatakan jika kakaknya juga sangat besar tetapi hanya di bagian kepalanya saja. Orang yang dimaksud Ginny adalah Ivankov, sedangkan Ivankov tak menggubris omongan Ginny tersebut. Kemudian Ivankov mengatakan kepada Kuma jika dirinya lebih memilih untuk hidup. Lalu ia kemudian bertanya kepada Kuma tentang bagaimana dengan dirinya. Apakah Kuma memilih untuk hidup juga sama dengan dirinya atau lebih memilih untuk menyerah dan mati? Well, itulah rangkuman manga One Piece dari chapter 1092 hingga 1095 versi efek anime. Tunggu video rangkuman manga One Piece selanjutnya yang akan menjelaskan cerita secara detail dan lengkap berdasarkan update manga One Piece setiap minggunya. Terima kasih sudah menonton video ini dan sampai jumpa di video selanjutnya.